Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Karena hari ini adalah Hari Akademi Pocong Indonesia. Pocong, salah satu jenis hantu yang diyakini keberadaannya oleh sebagian besar manusia. Pocong dianggap jelmaan orang yang sudah meninggal, yang tali kafannya tidak dilepas ketika dimakamkan, sering berada di pohon-pohon pisang dan menakuti manusia. Dari keyakinan tersebut, muncul banyak film-film pocong yang digambarkan terbungkus kain kafan yang bergerak dengan cara melompat, menakuti, sampai bisa membunuh manusia. Lalu, bagaimana pandangan hantu pocong dalam Islam? Keyakinan tersebut sangat bertentangan dengan akidah Islam, karena dalam Islam tidak ada hantu-hantu seperti pocong, kuntilanak, wewe gombel, tuyul, vampir, Dracula, akun koruptor, dan sejenisnya. Karena dalam Islam hanya ada jin, sangat berbeda dengan apa yang digambarkan dan diyakini oleh sebagian manusia, seperti di film-film horor. Karena itu, jika kalian mengakui keberadaan pocong dan kroni-kroninya, yakini bahwa itu bukanlah jelmaan roh manusia yang meninggal. Lalu, siapa itu pocong dan kroni-kroninya? Adalah jelmaan jin. Jin menjelma dengan rupa pocong, karena jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga bisa terindra oleh manusia. Sama halnya seperti manusia, jin diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dalam surat Ar-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dan masih sama seperti manusia, jin juga ada yang soleh beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang kafir, tertuang dalam surat Al-Jin. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh, dan di antara kami ada yang tidak demikian. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana jin bisa menjelma seperti anak kecil, jin juga bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, seperti yang diilustrasikan oleh manusia. Jin bisa berubah wujud wanita berambut panjang dengan wajah pucat, kemudian diistilahkan dengan kuntilanak. Bisa juga berbentuk manusia dibalut kain kafan, kemudian diistilahkan dengan pocong atau model-model lain. Yang hal itu bisa saja berbeda lagi dengan model klinik masyarakat di belahan daerah lainnya. Sebagian ada yang mengilustrasikan seperti vampir atau Dracula, atau mayat hidup seperti zombie. Meskipun model-model hantu luar negeri ini tidak dikenal di masyarakat kita, sebagaimana model kuntilanak juga tidak dikenal di masyarakat Cina. Apapun itu, yang jelas semua itu bukan bentuk asli mereka, tapi perubahan wujud mereka yang dilaporkan pernah terlihat oleh manusia. Sementara berbagai istilah yang beredar, tuyul, kuntilanak, pocong, vampir, Dracula, dan sebagainya, semuanya murni penamaan dari manusia. Mari kita bahas jin dalam Islam. Jin termasuk perkara gaib yang wajib kita imani keberadaannya, karena dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah telah menjelaskannya. Ini termasuk di antara asas akidah Islam, yaitu beriman kepada perkara gaib. Bahwa beriman kepada yang gaib merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah kepada jin, Allah telah memberikan kepada jin kemampuan-kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia. Apa saja kemampuan jin yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mampu bergerak dan berpindah dengan sangat cepat. Ifrit dari golongan jin pernah berjanji kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menghadirkan singgasana Ratu Saba di Yaman ke Baitul Maqdis hanya dalam hitungan sekedipan mata. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya, lagi dapat dipercaya. Maka tak kala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di depannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia rohku, mendahului manusia dalam mencapai ruang angkasa. Sudah sejak lama jin mampu naik ke tempat-tempat di langit dunia, lalu di sana mereka mencuri dengar berita-berita langit untuk mengetahui peristiwa sebelum terjadi. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka langit diperketat penjagaannya. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami para jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengarkan berita itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai. Arsitek yang handal. Al-Quran mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan bangsa jin untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Bangsa jin banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk beliau yang menuntut kemampuan, kepandaian, dan kemahiran atau keahlian. Allah berfirman yang artinya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Robnya, dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami membuatnya merasakan azab neraka yang apinya menyala-nyala
para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung periuk yang tetap berada di atas tungku. Kemampuan untuk beralih rupa atau bentuk. Jin memiliki kemampuan beralih rupa atau bentuk ke bentuk manusia dan hewan. Mereka pernah mendatangi kaum musyrikin dalam wujud Suraqah bin Malik untuk menjanjikan kemenangan bagi mereka. Demikian pula sejumlah sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah didatangi mereka dalam wujud orang tua yang ingin mencuri zakat yang sedang dijaganya. Mereka dapat beralih rupa menjadi unta, keledai, sapi, anjing, kucing, atau apapun yang dikehendakinya. Namun jin tidak akan bisa beralih rupa menjadi Nabi Muhammad SAW. Setan mengalir dalam tubuh Bani Adam. Mengalir dalam tubuh Bani Adam sebagaimana mengalirnya darah di urat nadi. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Jadi, untuk kalian yang berjiwa muda, beda, dan tidak berbahaya, janganlah takut kepada jin dan kroni-kroninya, terlebih seperti yang digambarkan dalam film-film horor, karena itu hanyalah ilustrasi buatan manusia. Jin sesungguhnya sama seperti manusia, yang tugasnya sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keimanannya pun sama dengan manusia. Ada yang tidak mau beribadah, ada pula yang rajin beribadah. Kita semua selalu dijauhkan dari sifat setan dan gangguan jin. Wallahu a'lam bishawab.